Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual es teh. Macam-macam Anda. Ya enggak lah, ngapain saya macam-macam? Bapak yang macam-macam, saya yang macam-macam sampai manapun. You pay the problem finish, oke? Kalau enggak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syarif Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru menemukan channel ini. Sebuah pepatah mengatakan bahwa semut di ujung pulau sana itu nampak, sementara gajah di pelupuk mata tak nampak. Peribahasa ini cocok untuk disematkan kepada Yusuf Mansur yang akhir-akhir ini sibuk berkomentar mengenai kasus yang menimpa Gus Miftah, teman-teman. Beberapa waktu lalu Gus Miftah melakukan candaan terhadap seorang penjual es teh, yang mana ini jadi blunder, teman-teman, di mana Gus Miftah mengatakan sebuah kata-kata yang tidak pantas kepada penjual es teh, dan Gus Miftah sudah meminta maaf, dan juga Gus Miftah sudah mengundurkan diri dari staf kepresidenan Prabowo Subianto, teman-teman. Dan ini menurut saya jarang terjadi di Indonesia, ketika seorang pejabat melakukan kesalahan itu. Sepanjang yang saya tahu baru Gus Miftah yang berani mengundurkan diri, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, saya tidak sedang membela Gus Miftah, tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini adalah sikap seorang kesatria, teman-teman. Dan ini tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Akhir-akhir ini Yusuf Mansur sibuk berkomentar tentang Gus Miftah, yang mana Yusuf Mansur sendiri tidak sadar akan dirinya sendiri gitu, yang mana dipenuhi oleh berbagai masalah, yang dia sendiri kabur dari masalah tersebut, teman-teman. Beberapa netizen berkomentar bahwa Yusuf Mansur sibuk berkomentar tentang Gus Miftah yang mundur dari yang sudah mundur dari staf kepresidenan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan Yusuf Mansur untuk menggantikan Gus Miftah di staf kepresidenan. Ini saya rasa hal yang tidak masuk akal, teman-teman. Ini netizen berkomentar seperti ini. Namun sekali lagi saya katakan bahwa ini tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya adalah karena saya rasa Prabowo ini bukanlah orang bodoh yang mau mengangkat Yusuf Mansur yang dipenuhi dengan masalah ini sebagai staf kepresidenan menggantikan Gus Miftah. Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Prabowo ini bukan orang bodoh. Prabowo ini orang pintar gitu. Orang pintar gitu. Ahli strategi dari militer, teman-teman. Orang pintar. Tidak mungkin mau mengangkat Yusuf Mansur yang notabene punya banyak masalah menggantikan Gus Miftah, tidak mungkin. Yusuf Mansur sibuk berkomentar tentang Gus Miftah, namun dia lupa akan dirinya sendiri gitu, yang dipenuhi dengan banyak masalah, yang dia sendiri pun tidak bisa menyelesaikan sampai hari ini gitu. Bukan tidak bisa, tidak mau menyelesaikan sampai hari ini. Boleh saja Gus Miftah melakukan kesalahan gitu, tapi sekali lagi saya katakan, Gus Miftah dengan gentle mendatangi rumah orang tersebut, rumah penjual es teh tersebut, dan meminta maaf secara belak-belakan gitu. Berbeda dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Menghindar, lari ke sana kemari, kabur ke sana kemari. Waktu rumahnya didatangi, Yusuf Mansur kabur, hilang gitu. Lalu sekarang dia sibuk berkomentar tentang apa yang menimpa Gus Miftah. Ini sebuah hal yang apa ya, kalau mau dibilang pura-pura bodoh atau pura-pura bego itu apa ya istilahnya ya. Mari kita simak video Yusuf Mansur yang mengomentari Gus Miftah tanpa rasa malu, teman-teman. Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual es teh, banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya. Buat yang pada pengen dapat pelajaran, ilmu, hikmah, cerita, kisah, pengalaman. Dan sebaliknya jangan juga kita kemudian ikut berdosa dengan kemudian tidak menjadi bagian dari ilmu, dari hikmah, dari cerita, dari solusi. Ya, misalnya kebaikan yang terjadi apa? Coba deh, kayaknya bentar lagi penjual teh tersebut insya Allah banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak yang bagi duit, banyak yang simpati, mungkin ada yang ngomroin, mungkin ada yang bangunin rumah. Bukankah ini hebat? Cara Allah tuh luar biasa. Iya benar itu. Dan betapa beliau juga saya lihat enjoy gitu ya. Saya ngerekam di samping dapur di piring.
lebih baik doain. Tapi apakah mengingatkan tidak baik? Bagus, baik. Tapi juga tetap dengan cara-cara yang juga tidak ngegoblokin juga kan, gitu. Ayo Indonesia, sip, mantap. Pak Prabowo juga top. Dilansir di Gerindra itu, woi keren. Kenapa langsung ke Prabowo gitu loh? Ya pantas saja ada netizen yang berkomentar bahwa mungkin pengen jadi stafnya Prabowo gitu, menggantikan Gus Miftah mungkin ya. Karena di sini kok tiba-tiba dia bahas Prabowo mantap dah, top dah, apalah. Apa memang pengen diangkat gitu jadi stafnya. Sekali lagi saya katakan bahwa Prabowo bukan orang bodoh gitu. Prabowo itu orang pintar, jenius. Nggak mungkin dia mau mengangkat orang yang bermasalah gitu. Mari kita simak ulang pernyataan dari Yusuf Mansur tadi. Saya penasaran dengan kata-kata G-nya. Mungkin dia mau bilang goblok gitu kan. Tapi dia biar terkesan halus, teman-teman. Mari kita simak ulang ya. Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual es teh. Sok halus lu. Sok halus. Bilang G katanya. Padahal dia sendiri ya. Dalam suara telepon yang mana diduga kuat itu adalah suara Yusuf Mansur yang ketika sedang ditagih utang itu banyak sekali kata-kata yang nggak enak didengar, teman-teman. Lalu dalam video ini dia pura-pura halus lah segala macam, bullshit, omong kosong. Mari kita simak, teman-teman. Video lama Yusuf Mansur ditelepon oleh seorang perempuan, teman-teman. Mari kita simak. Pak, iya dong. Habis udah lama, kasihan, sudah tua paman aku lah. Aku punya paman itu, kasihan. Ya rugi gimana? Lo yang usaha kok rugi? Ayolah, kita ketemu. Kalau ya dibatalin aja jual belinya, masih kurang itu. Pusing juga aku denger itu berita-berita antum yang jelek-jelek kayak gitulah, gitu loh. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem, sampai manapun. Udahlah bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil dong buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah, bayar aja lah, pay, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah, kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah, oke? Thank you. Iya, bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? One week. Jangan janji-janji melulu, ya. Oke. Ya. Jangan janji. Lo ustadz lo, jangan janji melulu lah. Oke? Justru karena saya ustadz, saya belain dia dari kematian. Yang penting itu dibayar, urusan selesai Pak Ustadz. Itu kasihan paman aku. My uncle is kasihan lah. Ayolah bayarlah ya. Oke ya. Oke. Ya udah. Oke, kalau tidak bisa sama itu. Ustadz gak usah marah-marah, yang penting dibayar selesai. Jelas kan di situ dia bilang goblok. Lalu dalam video rekaman tadi yang ketika dia bahas Gus Miftah yang saya tampilkan di awal tadi sok gitu loh, sok halus gitu loh. Saya bilang juga bahwa Yusuf Mansur tidak lebih baik daripada Gus Miftah. Gus Miftah mungkin melakukan kesalahan gitu, melakukan kehilafan dengan memencandakan penjual es teh tersebut. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa sejauh yang saya lihat Gus Miftah tidak membuat orang rugi seperti Yusuf Mansur gitu. Gus Miftah hanya salah di kata-katanya saja gitu. Bahkan kemudian ada hikmahnya, penjual es teh tersebut kemudian mendapat banyak rezeki di mana-mana. Tapi coba lihat Yusuf Mansur gitu, merugikan orang di mana-mana, teman-teman. Makanya kenapa saya katakan hari ini gitu, sejak beberapa waktu yang lalu gitu, bahwa kita boykot bisnis kuliner atau bisnis Yusuf Mansur gitu. Salah satunya adalah bisnis kuliner, yang mana itu adalah warung Stick and Shake dan bebek goreng Haji Slamet. Karena ini adalah satu bentuk perlawanan kita terhadap Yusuf Mansur gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau ada netizen yang berkomentar bahwa dengan sangat intensnya Yusuf Mansur mengomentari Gus Miftah dan kemudian membawa-bawa atau menyinggung nama Prabowo, kemungkinan besar dia ada keinginan untuk jadi staf kepresidenan gitu.
Saya rasa ini adalah satu cara Yusuf Mansur untuk mengamankan dirinya gitu, agar kemudian terhindar dari berbagai tuntutan, teman-teman. Makanya saya katakan bahwa jika Prabowo mau mengangkat Yusuf Mansur sebagai staf kepresidenan, maka Prabowo saya anggap orang bodoh gitu. Dan itu bukan Prabowo. Prabowo ini adalah orang pintar, teman-teman. Orang pintar, ahli militer, ahli strategi. Tidak mungkin mau mengangkat orang sembarangan, teman-teman. Tidak mungkin. Apalagi Yusuf Mansur yang notabene punya banyak sangkutan masalah gitu. Tidak mungkin. Bagi saya tidak mungkin Yusuf Mansur bisa diangkat oleh Prabowo sebagai staf kepresidenan, tidak mungkin. Dan sekali lagi saya katakan bahwa hari ini salah satu cara untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap Yusuf Mansur adalah dengan memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah bisnis kuliner yang sekarang sedang gencar-gencarnya kami suarakan untuk diboikot, dan semoga netizen makin gencar menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Shake Yusuf Mansur. Besok saya akan membacakan komentar-komentar dari netizen yang ikut menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Shake Yusuf Mansur. Saya rasa hari-hari ini Yusuf Mansur makin ketar-ketir dengan makin gencarnya netizen menyuarakan dalam kolom komentar, menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Shake Yusuf Mansur dengan tidak makan di warung Stick and Shake dan bebek goreng Haji Slamet Yusuf Mansur, teman-teman. Dengan cara ini Yusuf Mansur akan ketar-ketir, dan hari ini saya rasa Yusuf Mansur mulai gentar, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang besar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, sorry kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop
makan di sana. Stop bikin si Ucup kaya, boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.